Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan kasih Allah senantiasa. Kali ini kita mengangkat tema untuk renungan kita, kisah cinta sepanjang masa. Bacaan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, film atau drama yang disukai anak muda umumnya adalah jenis percintaan. Film barat dan drama Korea menyajikan banyak kisah percintaan. Segera harus kita katakan, kebanyakan cinta kasih yang digambarkan dalam film-film romantis biasanya termasuk dalam kategori cinta eros. Istilah eros berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada cinta yang bersifat romantis atau seksual. Cinta eros cenderung berfokus pada hasrat, daya tarik fisik, dan emosi yang kuat antara dua individu yang seringkali merupakan fokus utama dalam narasi film-film romantis. Drama menampilkan cinta eros. Ada perbedaan ternyata antara film barat dengan drama Korea. Cinta eros dalam drama Korea seringkali digambarkan dengan pendekatan yang lebih emosional dan mendalam. Ada banyak momen yang manis dan romantis yang membangun ketegangan emosional secara perlahan. Sebaliknya cinta eros dalam film barat cenderung lebih langsung dan eksplisit dan fokus pada gairah fisik dan hubungan seksual. Kita tinggalkan kisah cinta eros ini karena kali ini kita akan membahas kisah cinta yang lain, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dikatakan di sini bahwa Allah adalah kasih. Dia sumber kasih yang mengasihi Anda dan mengasihi saya. Kasih Allah dalam teologi Kristen disebut sebagai kasih agape. Agape adalah istilah Yunani yang sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan jenis kasih yang murni, jenis kasih tanpa syarat, jenis kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape tentu saja berbeda dari bentuk kasih lainnya seperti eros, kasih romantis, atau filia, kasih persaudaraan. Karena agape adalah kasih yang paling sempurna dan ilahi, yang melampaui segala sesuatunya. Dan puncak dari kasih agape dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah manifestasi tertinggi dari kasih agape, kasih yang rela mengorbankan diri demi kesejahteraan orang lain, demi keselamatan orang lain. Kisah cinta Allah ini termuat dalam Alkitab, dan kasih Allah berlaku bukan hanya pada masa lalu saja, tetapi juga pada masa kini. Kalau saat ini Anda sedang merasa tidak ada yang memperhatikan, kalau saat ini Anda merasa tidak ada yang mengasihi Anda, di sini saya sampaikan bahwa Allah mengasihi Anda. Dalam kasih-Nya Ia mau memberi berkat, dalam kasih-Nya Ia mau memberi pertolongan untuk kehidupan yang kekal dan juga untuk kebutuhan sehari-hari Anda. Terlebih dari itu, tidak ada duanya. Dalam kasih-Nya Ia telah mengorbankan anak yang tunggal disalib, menggantikan tempat hukuman kita, sehingga Anda dan saya mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan janji masa depan surga, dan mendapatkan kewargaan kerajaan surga. Pertanyaannya,
Bagaimana untuk mendapatkan itu? Terima dan percaya bahwa akan berita Alkitab ini bahwa Allah adalah kasih dan mengasihi Anda. Lalu berjalanlah dalam hidup baru dalam Yesus untuk dituntun dan dipeliharanya seperti domba-domba yang diasuh oleh gembalanya. Tinggal dalam kasih artinya tinggal dalam Allah dan jangan keluar lagi dari rangkulan kasih Allah. Tema cinta kasih bukan saja menjadi tema utama Alkitab, tetapi juga menjadi topik bahasan filsafat. Ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Pertama-tama persamaan. Keduanya kasih sering dilihat sebagai etika dan tindakan moral yang penting, yaitu mengasihi sesama dengan tindakan nyata dan dengan pengorbanan. Perbedaannya, dalam filsafat, kasih sering dilihat sebagai hasil dari pemikiran rasional dan etika manusia. Sementara dalam iman Kristen, kasih dianggap berasal dari Allah dan merupakan bagian dari sifat-sifat Allah yang ilahi. Tujuan kasih. Seringkali filsafat berfokus pada kebaikan umum, berfokus pada kesejahteraan manusia. Dalam iman Kristen, tujuan kasih adalah untuk mencerminkan kasih Allah dan memenuhi perintahnya untuk mengasihi Allah dan sesama. Dalam filsafat, kasih lebih sering dilihat sebagai prinsip etis yang dipilih oleh individu berdasarkan pemikiran rasionalnya. Dalam iman Kristen, kasih dilaksanakan bukan karena pilihan rasional belaka, tetapi karena perintah Allah dan sebagai respon kepada Allah yang telah mendahului mengasihi kita. Bacaan kita tadi dari 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Thomas Kempis, seorang tokoh gereja terkenal dari abad ke-15, merumuskan secara lain untuk tinggal dalam kasih, dan itu dituangkan dalam karya tulisan yang berjudul Imitatio Christi, menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Itu yang merupakan suatu tulisan rohani yang paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Thomas Kempis menekankan penghayatan hidup yang sepenuhnya berpusat pada Kristus dan peneladanan kasih-Nya. Tinggal dalam kasih berarti tinggal dalam Kristus dan meneladani Kristus yang melaksanakan, yang tinggal dalam kasih Allah dengan sempurna. Thomas Kempis juga mengajarkan bahwa kasih kepada Allah haruslah tetap teguh meskipun dalam penderitaan dan kesulitan. Dia mengingatkan bahwa kasih sejati kepada Allah tidak akan goyah oleh kesulitan, tidak akan goyah oleh penderitaan, tetapi justru diperkuat oleh pengalaman-pengalaman ini. Kasih Allah adalah kekuatan yang menopang orang percaya dalam segala situasi kehidupan. Thomas Kempis melihat Allah sebagai kasih dalam arti yang sangat praktis, dalam arti yang sangat personal. Kasih Allah bukan hanya konsep abstrak, tetapi sesuatu yang harus dialami dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Thomas, hidup dalam kasih Allah berarti meneladani Kristus, menjalani hidup kudus, dan mengarahkan segala perhatian kepada Allah sebagai sumber dari segala kebaikan dan kebahagiaan. Mengatakan bahwa Allah adalah kasih dalam iman Kristen menekankan bahwa kasih adalah sifat inti dan esensial dari Allah. Namun, itu tidak berarti bahwa sifat kasih lebih dominan dibandingkan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Dalam teologi Kristen, semua sifat Allah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah kasih, tetapi Dia juga adalah adil, Dia adalah kudus, bijaksana, dan setia. Semua sifat ini bekerja bersama-sama dan tidak saling bertentangan. Kisah cinta sepanjang masa telah diuraikan di atas, yang berpusat pada Allah sebagai sumber kasih,
yang mengasihi, dan kita manusia, dan Anda dikasih olehnya yang tidak pernah luntur. Marilah kita terus menghidupi kisah cinta ini sepanjang hari-hari hidup kita dengan menikmati hidup persekutuan dengan Allah yang adalah kasih, dan menikmati hubungan dengan sesama dalam kasih Allah tadi. Ketika terjadi gangguan dosa, jangan biarkan itu menjadi penghalang. Cepat-cepat kita buang dosa tadi dengan pengakuan dan permohonan pengampunan dosa. Jangan lelah memohon ampun dosa. Jangan letih berperang terhadap dosa. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk tetap tinggal di dalam kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Sang Pengasih Abadi, terima kasih kami telah menikmati kasih-Mu dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk tetap hidup dalam kasih-Mu walaupun situasi hidup berubah-ubah. Bapa, dalam kasih-Mu hamba membawakan saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan-Mu sampai selamanya, dan bersyukur Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.